Ya, shalom semua ya. Terima kasih buat kesaksian Bu NN yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa semua itu ujungnya pasti kemuliaan. Makanya kita itu tidak boleh menghakimi ya. Kita nggak boleh menghakimi siapapun. Saya juga pernah melayani satu orang yang seperti Bu NN dulu. Waktu saya bawa dia ke PD, Victory, banyak orang yang bilang gini, ngapain kamu bawa orang ini? Orang ini loh keluar perbuatannya itu tidak baik, perbuatannya itu hina, kamu tuh hati-hati dapat. Tapi dalam hati saya, Tuhan taruh sesuatu, saya nggak mau jadi orang yang sombong rohani. Karena kita semua jujur kalau tanpa kasih karunia Yesus, kita itu bukan siapa-siapa. Akhirnya saya tetap, walaupun dihakimi, saya tetap bawa dia ke persekutuan doa. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari wanita yang kerja, waktu wanita yang suka dugem, sukanya hura-hura, ya, hari ini dia bisa dapat jodoh yang terbaik yang Tuhan berikan. Bahkan dia tobat total. Dia hidupnya berbalik dari jalan hidup yang sesat kembali ke jalan Tuhan. Ya, kita nggak perlu menghakimi siapapun. Kita itu ada ayatnya. Yuk kita buka dulu. Roma 14 ayat 4 sampai 10. Ya, saya baca. Roma 14 ayat 4 dan 10, 4 dan 10. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, saudara. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang ke-10, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Ya, saudara dan saya hari ini kalau ketemu orang yang tipenya seperti Bu NN itu ya, kita tidak perlu menghakimi. Justru Tuhan cari orang-orang seperti ini. Firman Tuhan berkata, itu urusanku, bukan urusanmu. Aku tetap jaga dia. Dia tetap orang yang aku kasihi. Dia tetap berharga. Bahkan ketika dia bertobat, seluruh malaikat surga Tuhan akan bersorak-sorai, saudara. Bayangkan kalau kita bisa bawa orang-orang seperti ini, Bu NN bisa bawa lagi jiwa-jiwa. Betapa luar biasanya surga bersuka cita, saudara. Ya, hari ini saya akan khotbah bagaimana saudara dan saya, Tuhan itu sangat menghargai saudara. Hari ini masa lalu saudara seperti apapun, hina, mau terpuruk, mau hari ini mungkin saudara mengalami masalah rumah tangga, sehingga seperti aib, seperti saya dulu, saya mengalami Tuhan, saya seperti aib. Tapi Tuhan berkata bahwa hidupmu berharga, hidupmu mulia. Saudara tahu apa yang saya tangkap ketika Tuhan berkata atas hidup saya berharga mulia? Tuhan bilang gini, nggak ada orang yang berharga mulia kalau aku izinkan proses. Kalau aku berkata engkau berharga mulia dan aku sangat mengasihimu, semua prosesmu itu akan berujung pada kemuliaanku. Semua prosesmu yang kelihatannya merugikan itu akan berujung pada satu keuntungan. Nggak mungkin aku bawa hidupmu buntung, tetapi selalu naik dan beruntung. Itu karena kita berharga dan mulia. Bayangkan kalau orang berharga mulia hidup saudara bagaimana di pemandangan Tuhan. Sekalipun hari ini hidupmu hina. Sekalipun dunia tidak memandang engkau sebagai sebelah mata. Mungkin engkau lagi jadi pembicaraan orang, hidupmu difitnah dan sebagainya. Tapi malam ini Tuhan berkata, betapa aku mengasihimu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan hidupmu. Yuk kita buka, siapakah kita? Mazmur 8 ayat 5 dan 7. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Ya. Kita baca sama-sama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, luar biasa saudara. Ketika saudara ngerti siapa hidup saudara, saudara tidak akan hari ini hidup dalam keterpurukan. Saudara punya hak yang luar biasa di balik proses, di balik penderitaan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat.
saudara dan saya diberi mahkota kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara dan saya hari ini jangan berkecil hati. Jangan merasa diri bukan siapa-siapa. Saudara, malam ini Tuhan mengajak buat saudara dan saya pede, percaya diri. Orang mau bilang apapun, mau pandang hina, bukan masalah lagi. Hidup saudara dan saya serupa dengan Allah, bermahkota kemuliaan dan hormat, berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, serupa dengan Allah, artinya saudara dan saya hari ini didesain. Tuhan itu mendesain manusia itu serupa mirip. Makanya kalau hari ini ada proses, itu bukan menghancurkan hidupmu. Tuhan tidak pernah bilang hidupmu buntung karena dia sangat mengasihi saudara. Dia berkata, engkau ini berharga, nak. Kalau ada proses, itu selalu aku akan buat hidupmu arahnya naik. Artinya hari ini kalau ada proses yang terjadi, diizinkan Tuhan terjadi, saudara dan saya, karena apa? Saudara sedang hari ini belajar untuk kembali kepada desain awal. Saya dulu jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi hidup saya tidak pernah mengalami satu proses serupa dengan karakter Kristus. Makanya ketika proses terjadi, Tuhan bentuk saya supaya menjadi serupa dengan Allah. Amin. Yuk kita buka ayatnya di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Saudara dan saya, dari semula Allah sudah berkata, aku menjadikan engkau serupa dengan gambaran anaknya. Seberapa banyak hari-hari ini saudara dan saya banyak penyimpangan. Saudara, justru di masa sukar banyak orang yang mulai menyimpang dari karakter Kristus. Justru hari ini proses ini terjadi supaya saudara dan saya hari ini serupa. Ya, saudara lihat baca ayat berikutnya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Dan yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Hari ini proses hidup, tenang aja. Nggak usah takut. Saudara dan saya, ketika Tuhan melihat saudara mulai nyimpang dari desainnya, dia mulai tarik. Apa? Dipanggil 3 hal. Yang tadi Ailing tayangkan, dipanggil yang pertama. Yang kedua, dibenarkan. Yang ketiga tadi, dimuliakan. Saudara dan saya, kenapa ada proses terjadi? Ya, seperti Bu NN, kita percaya bahwa lewati proses hari ini ketika dia hancur hati, dia kembali ke jalan Tuhan, bukan proses yang mudah. Sampai dia berkata, mana ikut Kristus rasanya menderita. Karena Tuhan mau bentuk dia menjadi desain serupa dengan Allah. Sehingga ketika dia dipanggil menjadi apa? Saksi Kristus, menjadi terang dan garam. Bukan dipanggil lagi untuk panggilan dunia, tapi dia akan dipanggil serupa dengan Allah. Yang kedua, hidup dibenarkan itu apa, saudara dan saya? Hari ini tidak usah takut, ada anugerah. Hidup saudara dan saya hari ini dibenarkan, itu hanya karena kasih karunia. Sehingga saudara dan saya tidak perlu mengalami proses takut menghadapi akhir zaman ini. Kita semua hari ini cukup percaya diri. Siapa kita ini? Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Kalaupun mengalami proses yang hina, kalaupun mengalami proses yang belum selesai, itu tujuannya supaya saudara dan saya mengalami satu kemuliaan. Saudara dan saya hari ini supaya mengalami satu kemuliaan Tuhan. Hidupmu bukan lagi dalam panggilan dunia yang memalukan. Saudara dan saya dimuliakan. Amin, saudara. Ya, kenapa kita hari ini selama proses, saya selalu berusaha untuk menjaga respon. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini saya nggak mau ada topeng rohani. Ya, seperti di Roma
Seperti di ini kita buat 2 Korintus 3 ayat 18 ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Proses hidup saudara dan saya supaya kita menyatakan kemuliaan tanpa selubung, tanpa topeng rohani. Kemuliaannya roh, bukan lagi kemuliaan daging. Percuma kalau saudara pandai bersaksi, menyaksikan berkat, menyaksikan kenyamanan yang Tuhan berikan, pemulihan yang Tuhan berikan, tapi hidup saudara tidak pernah serupa dengan Kristus. Suka marah, suka tipu sana, tipu sini, suka TTM sama suaminya orang, suka mulutnya kasar, maki-maki orang. Apakah ada kemuliaan yang Tuhan bisa banggakan? Nggak ada, saudara. Justru hari ini hidupmu kemuliaan. Tuhan tidak mau ada topeng rohani, semua dibuang. Kemuliaan roh supaya saudara dan saya hari ini belajar serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Yuk, yang kedua. Apa yang kedua tadi? Bermahkota kemuliaan dan hormat. Buat saudara dan saya, sehina apapun saudara dan saya malam ini, percayalah hidup saudara dan saya di pemandangan Tuhan adalah sangat berharga dan mulia. Sehingga saudara tidak mungkin sampai akhir hidup saudara dikasih mahkota duri terus, saudara. Proses ini cuma sesaat, tapi di akhir proses, betapa luar biasanya Tuhan sudah menyediakan kemuliaan dan hormat. Yuk kita baca bagaimana di Lukas 15 ayat 4. Bagaimana berharganya saudara, ya. Lukas 15 ayat 4 berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Luar biasanya saudara, begitu berharga. Sampai kalau hilang satu, ya, yang 99 domba yang tersesat itu dicari sampai Tuhan menemukannya. Artinya hari ini pertobatan saudara itu jauh lebih berharga daripada saudara bersaksi tentang pemulihan. Tentang, oh aku diberkati Tuhan, rumah tanggaku dipulihkan, keuanganku diberkati. Itu bukan hal yang penting buat Tuhan. Tapi Tuhan mau malam ini pertobatanmu. Tuhan mau engkau kembali ke jalanku. Itu yang dimaksud, sampai kalau satu hilang domba dan berusaha Tuhan cari, ketika Tuhan mendapatkannya, percayalah surga dan malaikat surga akan bersorak-sorai. Amin, saudara. Yang pertama, saudara dan saya diumpamakan seperti domba yang hilang. Yang kedua, seperti dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8 ya, yang berkata gini, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cepat sampai ia menemukannya. Saudara dan saya hari ini pastikan kita semua berharga. Tuhan mau saudara dan saya malam ini berbalik. Tuhan lagi cari hati-hati yang mau berbalik. Tuhan lagi cari mana orang-orang yang mau kembali untuk belajar. Saudara dan saya hari ini percaya. Yang ketiga, Lukas 15 ayat 20 dan 22. Ya. Kita baca sama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara dan saya hari ini percayalah, Tuhan lihat sebagai orang yang murtad, orang yang mungkin tidak punya nilai di masa lalu, mungkin hidupmu terpuruk,
ketika hari ini di tengah masa pandemi, saudara mulai merenung, Tuhan ampuni aku. Selama ini waktu zona nyaman sebelum masa pandemi, aku ini sombong. Aku merasa mampu tanpa Tuhan, sehingga aku cuma butuh Tuhan hanya sekedar sebagai mesin ATM. Hanya sebutuh Tuhan hanya sebagai satpam, center kelas yang sewaktu-waktu yang aku butuhkan. Tapi kalau aku tidak butuhkan Engkau, aku cuekin Tuhan. Hari ini di masa pandemi ini aku sadar Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh berbalik Tuhan. Aku mau meninggalkan semua kesombongan. Di mana aku dulu mengandalkan kekuatan, mengandalkan tokoku, mengandalkan usahaku, mengandalkan suamiku, mengandalkan kecantikanku, kepinteranku, kesuksesanku. Tapi hari ini aku malam ini, percayalah Tuhan malam ini sebagai anak yang hilang. Saudara lihat, ketika anak yang hilang berbalik, saudara lihat ayahnya justru tergerak oleh belas kasihan. Bahkan ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara dan saya hari ini ketika hatimu mau berbalik sama Tuhan, bertobat, saudara menyadari kesalahan saudara selama ini, Tuhan itu tidak pernah buang saudara. Dia selalu tergerak belas kasihan. Mungkin hatinya malam ini kalau saudara berkata, iya Tuhan, aku itu Tuhan orangnya. Tuhan itu bergetar saudara. Hatinya penuh belas kasihan, bahkan dia berlari. Dia yang berlari mendapatkan saudara dan dia peluk cium saudara. Dia akan berkata, jangan pernah lepas dari genggamanku. Ini masa-masa yang sulit. Engkau harus terus nempel sama aku karena di luar aku kamu tidak akan bisa berbuah apa-apa. Bahkan kamu akan semakin terpuruk. Dan Tuhan mengatakan apa? Tetapi ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Saudara lihat, tidak ada kata terlambat. Jangan berpikir, Tuhan aku sudah terlalu kotor, aku terlalu hina, terlambat. Nggak ada saudara. Tuhan malam ini memberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Dia sudah sediakan jubah yang terbaik. Dia sudah sediakan cincin saudara, kasut yang terbaik tanpa dia tanya, kamu murka ya, uangku kamu habiskan, setelah habis kok enak kamu kembali. Enggak saudara, Tuhan sebagai Bapa yang baik, dia selalu tergerak dengan belas kasihan, kasihnya luar biasa buat manusia, terutama yang pingin kembali kepadanya. Amin saudara. Dia selalu berkata, aku berlari mendapatkan engkau dan aku peluk cium engkau. Itulah Tuhan yang hidup. Jangan sampai iblis dengan mudahnya mengintimidasi pikiranmu. Kotor percuma, terlambat sudah akhir zaman. Sudah terlambat. Selama berapa tahun dosamu sudah numpuk-numpuk. Tuhan sudah muak. Malam ini percayalah firman ini buat saudara dan saya yang selalu tahu bahwa hari ini mahkota, bermahkota kemuliaan dan hormat itu seperti anak yang hilang, seperti dirham yang hilang, seperti domba yang hilang. Dia selalu berusaha untuk menemukan kembali, membawa saudara dan saya kembali ke jalannya. Amin saudara, amin. Saudara mau hari ini, malam ini, yang sudah terpuruk-terpuruk, yuk kita kembali. Malam ini Tuhan sediakan, aku berikan engkau jubah, aku berikan engkau cincin, aku berikan engkau kasut malam ini. Aku cuma mau hatimu berbalik kepadaku. Aku tidak pernah lihat masa lalumu. Yang penting hari ini engkau menyadari hati yang hancur tidak pernah dipandang hina. Amin saudara, percayalah. Seburuk apapun, ketika saya mengalami keadaan waktu itu saya hancur hati. Saya berkata, Tuhan, saya ini sudah aib Tuhan. Suami saya sudah nikah dengan orang lain sampai punya 2 anak. Apakah bisa Tuhan? Tapi ketika Tuhan berkata, hidupmu hancur hati. Hari ini aku akan datang kepadamu. Aku akan peluk cium engkau dan aku akan berikan mahkota itu. Mahkota kemuliaan dan hormat. Percayalah, kalau aku sudah berikan jubah, berikan kasut, berikan cincin,
Hidupmu tidak akan berakhir dengan aib. Hidupmu tidak akan berakhir dengan keterpurukan. Hidupmu tidak akan berakhir dengan buntung. Tapi hidupmu beruntung, berhasil. Hidupmu akan selalu naik jadi kepala, bukan ekor. Amin, saudara. Hari ini tidak perlu takut. Yuk kita semua malam ini yang penting bereskan hati saudara. Karena Tuhan tuh lihat hati. Tidak peduli. Mau saudara pelakor, mau saudara sudah pernah ambil suami orang. Tuhan tidak pernah lihat. Yang penting malam ini bertobat. Kalau itu suaminya orang yang sudah, jangan lagi berhubungan. Semua WA-nya di-delete. Yang suka TTM mulai malam ini delete semua TTM. Itu yang Tuhan mau. Tuhan lagi cari anak-anaknya yang hilang. Dia berusaha untuk menemukan. 9 ditinggal untuk 1 jiwa, saudara. Itu artinya malam ini kalau terjadi pertobatan 1 orang, seluruh malaikat surga itu bersorak-sorai. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir ya. Wah, kalau sudah yang terakhir, lega ya. Amin, saudara ya. Saya mau punya kesaksian juga dulu dikit, saudara. Suami saya itu sering bilang sama saya gini, waktu di awal proses. Itu yang membuat saya tambah down. Ya, sudah suami sampai punya 2 anak. Suami saya selalu bilang gini, kamu ini isanya apa? Kamu loh enggak bisa apa-apa. Kamu kalau tanpa aku bisa apa? Ya memang selama ini saya bodoh, saudara. Enggak boleh kerja, sehingga otaknya memang on. Kalau dipikir, saya memang benar-benar enggak bisa apa-apa, saudara. Ya, tapi ketika Tuhan memberikan saya hari itu kasut, jubah, dan cincin, saya jadi Bu Eli yang sekarang ini. Jadi Bu Eli yang bisa cascistus di depan banyak orang, yang bisa tulis buku renungan, yang bisa punya anak hamba Tuhan. Amin, saudara. Itu karena Tuhan sudah berkata buat hidup saya di awal-awal proses. Eli, aku buat hidupmu luar biasa. Karena aku tidak pernah memperhitungkan apa yang dipandang hina oleh manusia. Aku akan mengangkat hidupmu tinggi-tinggi. Amin, saudara. Yang ketiga adalah berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Saudara dan saya tanpa nyadar, siapa sih kita ini? Kita ini punya kuasa loh, saudara. Ya, Markus 9 ayat 23 yang berkata gini, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya, saudara punya kuasa membuat mujizat. Saudara, malam ini percayalah, saya sering melihat mujizat ketika saya mulai mengaktifkan perkataan saya, mulai mengaktifkan pikiran saya, mulai mengaktifkan doa. Saudara, hati-hati, saya punya pengalaman, ya. Kalau saudara mengucapkan yang positif, perkataan firman, malaikat akan bergerak. Tapi kalau saudara mengucapkan yang negatif, itu iblis yang bergerak. Jadi hati-hati. Perkataan yang positif, pikiran yang positif, doa. Karena Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikirkan. Ketika saya melihat suami saya tambah parah, saya mulai melatih perkataan saya. Saya mulai berkata gini, Tuhan, suamiku sekolah kehidupan, dia sekolah Alkitab. Ya, saya tidak pernah berpikir suami saya berzina. Dan ketika saya berdoa, saya bukan lagi doanya, aku minta kuasa Tuhan melepaskan dia. Enggak, saya sudah punya kuasa. Saya bilang gini, suamiku akan jadi suami yang baik. Suamiku akan diberkati Tuhan. Suamiku akan jadi imam. Suamiku akan cinta aku. Suamiku akan cinta anak-anak. Efesus 3 ayat 20. Ya, saya selalu berkata seperti itu dan itu yang saya pikirkan. Ketika iblis mulai menembakkan pikiran saya negatif, tuh suamimu pergi dengan wanita itu bermesra-mesraan. Langsung saya bilang, enggak, suamiku sekolah Alkitab. Suamiku lagi dilawat Tuhan. Suamiku sedang dalam proses mata rohaninya terbuka. Kakinya akan ke arah kebenaran. Dan saya melihat apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan tentang anak-anak. Ketika anak-anak dulu nilainya jelek, saya enggak pernah ngomong yang negatif. Loh, kamu makanya males. Enggak, saya bilang, kamu anak mama yang luar biasa. Kamu adalah anak mama yang dikasih hikmat 7 kali lebih, 10 kali lipat lebih pintar dari orang dunia. Kamu akan berhasil. Itu yang saya ucapkan. Dan apa yang saya ucapkan, saya doakan, saya pikirkan, anak saya lulus summa cum laude, saudara. Itu
Kuasa Tuhan membuat mujizat. Saudara tidak pernah menyadari ada kuasa yang besar sebagai anak Allah, yaitu kuasa perkataan, kuasa doa, dan kuasa pikiran. Saudara menganggap semua itu bukan kuasa. Tapi sejak saya mengaktifkan semua ini, saya baru kesaksian kan bagaimana properti saya yang saya sewa, bisa disewa konsulat, saudara. Itu karena saya tahu, saya selalu mengatakan yang positif di depan brokernya. Kalau dia tanya, Bu Eli, gimana? Sepi semua, nggak usah takut. Kita anak Tuhan, kita anak raja, Tuhan sudah kirim. Siapa penyewa? Mau konsulat, mudah bagi Tuhan, nggak ada perkara mustahil. Beneran saudara, orang lain susah dapat penyewa. Tuhan bisa kirim tepat waktu saudara, konsulat saudara. Itu semua yang membuat saudara malam ini bangkit. Saudara tahu bahwa saudara sudah diberi berkuasa membuat mujizat. Yang kedua, berkuasa atas seluruh bumi dan binatang-binatang. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Yang ketiga adalah berkuasa menahan kekuatan musuh. Lukas 10 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Keren saudara. Hari ini, malam ini, Tuhan itu bilang gini, nggak usah takut sama iblis. Seringkali kalau kita mau pelayanan, kita ngomong apa? Nanti ada serangan balik. Lah itu buka celah, saudara. Benar-benar iblis yang asalnya takut jadi mendekat. Saudara dan saya, Tuhan sudah berkata, aku berikan engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Amin, saudara. Tidak ada sesuatu yang membahayakan hidup saudara dan saya hari ini. Kita sudah diberi kuasa. Amin. Saudara dan saya malam ini, yuk kita praktek. Jangan merenungi nasib. Jangan mengasihi diri sendiri. Tuhan malangnya nasibmu. Malam ini kita tahu kebenaran firman Tuhan. Siapa kita? Kita dibuat serupa dengan Allah. Kita bermahkotakan kemuliaan dan hormat. Yang ketiga, kita berkuasa, saudara, untuk mengunjak ular dan kalajengking. Kita berkuasa membuat mujizat. Kita berkuasa, diberi kuasa atas seluruh bumi dan binatang-binatang. Kita semua hari ini punya kuasa. Tidak perlu takut. Hari ini, mulai malam ini, mulai praktek, saudara. Doamu, pikiranmu, perkataanmu, doa orang benar besar kuasamu. Perkataanmu, hidup mati dikuasai lidah. Setiap kali apa yang kau ucapkan itu menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saya sering melihat mujizat karena saya paling anti berkata negatif. Orang yang dekat sama saya, tiap kali orang mengutuki suami saya selalu berkata gini, tolak dalam nama Yesus. Suamiku luar biasa baiknya, tidak ada duanya. Kualitas number one, tidak ada limited edition. Ini spesial. Amin, saudara. Saya tidak mau cara pandang dunia. Saya selalu cara pandangnya Tuhan. Supaya ketika saya mengucapkan kebenaran, saya sejalan dengan Tuhan, malaikat akan bergerak. Tapi kalau saudara sepakat dengan intimidasi iblis, iblis yang bergerak. Kalau dikata-katain, tokomu sepi bangkrut, iya loh Tuhan, bangkrut loh Tuhan. Siapa yang bergerak? Iblis. Padahal Tuhan tidak pernah berkata, hei hidupmu berharga, hidupmu mulia, aku mengasihimu. Tidak ada jalan hidup buat sesuatu yang berharga di tanganku. Aku menetapkan langkah buntung. Tidak ada, saudara. Yang ada isinya pasti keberhasilan. Tidak akan aku bawa hidupmu turun. Yang pasti arahnya pasti naik. Jadi kepala. Amin, saudara. Ada keberhasilan. Hari ini yuk kita semua sedang dipanggil Tuhan. Kita sedang dibenarkan. Kita sedang dimuliakan. Kalau ada proses sabar. Karena desainnya lagi mencek jelek, saudara. Nyimpang. Saudara jadi desainnya Allah itu diproses supaya serupa mirip. Selama ini ada penyimpangan yang membuat saudara jauh dari serupaan dengan Allah. Makanya diproses. Jangan ngomel. Sampai kapan? Saudara, ini menguntungkan buat saudara, bukan buat Tuhan nantinya. Saya bersyukur 11 tahun, hampir 11 tahun itu menjadikan hidup saya hari ini dipanggil.
Hari ini dibenarkan saya menikmati anugerah demi anugerah. Saya hari ini dimuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya sudah selesai 3 hal. Ailing tayangkan gambar yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama pesan quote yang terakhir. Setelah itu selesai. Ya, yuk. Ini, jangan berkecil hati dan merasa tidak berharga, karena kita adalah pribadi yang serupa dengan Allah, bermahkota kemuliaan dan hormat, bahkan segala kuasa di bawah kaki kita. Amin, saudara. Ya, ayo kita berdoa. Sudah selesai 3 hal. Mulai malam ini praktek. Ya, hati-hati dengan doa, perkataan, dan pikiran. Jangan lebay, ibu-ibu. Mau dibilang suami, aku tidak ada rasa, tidak ada cinta sama kamu. Serupa dengan Allah, punya kuasa. Nanti suamimu akan suatu kali tersungkur di bawah kakimu, akan berkata, ampuni aku menyesal. Hari ini aku tahu bahwa semua kesalahanku, tolong ampuni. Itu pasti terjadi. Happy ending. Amin, saudara, karena kita diberi kuasa. Karena Tuhan bukan taruh mahkota duri terus. Ada mahkota kemuliaan dan hormat, saudara, yang Tuhan sudah ciptakan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam ini. Kami percaya Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan dan rema. Kami tidak akan pernah takut menghadapi di akhir zaman. Dengan keadaan dunia yang boleh bergoncang. Kami tetap percaya sehina apapun kami. Walaupun rumah tangga kami sepertinya aib, kami tidak takut. Kami tahu siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami punya kuasa, kami serupa dengan Engkau, Tuhan. Bahkan kami sudah diberi mahkota, kemuliaan dan hormat. Itu yang membuat kami malam ini, kami percaya diri. Kami tidak mau lebay lagi sebagai seorang anak Allah. Kami punya satu kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan, melebihi rasa penderitaan kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah keuangan malam ini melalui doa, perkataan, pikiran mereka sanggup melakukan mujizat Tuhan. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dengan kuasa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami sebagai anak Allah, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, biarlah yang sakit, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Kami berdoa berkati Wulan, berkati Frans, berkati Mami, Debbie, Ailing, dan semua pengerja PD Victory Tuhan yang ikut serta dalam acara ini dan seluruh jemaat yang ada. Biar kami menerima berkat-berkat-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Allah Bapa, Putra, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati berkata, amin. Ya, saya kembalikan.